Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afazianur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem water chiller milik saya. Selanjutnya ini kalian bisa melihat gambar chiller remote monitoring system dan water bullet type water chiller principle. Kemudian ini adalah soal ceritanya. Saya bacakan water chiller dengan kapasitas air di tangki buffer gigi meter kubik per jam digunakan untuk memproduksi chilled water dengan temperatur D7 sama dengan 8 Celsius. Chilled water ditampung di dalam buffer tank yang berdiameter 1 meter dan tinggi 2 meter. Buffer tank berada pada lingkungan dengan temperatur udara 34 derajat Celcius dan kecepatan udara sebesar 1,2 meter per second. Buffer tank belum dilengkapi sistem insulation sehingga menyebabkan sistem pendingin mendapatkan tambahan panas atau heat gain dari udara lingkungan ke tank. Chilled water mengalir keluar dari lubang pendingin dengan temperatur T6 sama dengan 20 derajat Celcius. Anda sebagai calon marine engineer diminta merancang sistem marine water chiller yang difungsikan untuk pendingin sistem. Sistem harus mampu menghasilkan chilling water pada temperatur yang sesuai sekaligus mengatasi kerugian panas akibat sistem belum terinsulation. Kondenser didesain dengan menggunakan media pendingin air laut bertemperatur T4 sama dengan 28 derajat Celcius dan air laut keluar kondenser langsung dibuang ke lingkungan. Dan sesuai peraturan undang-undangan tentang lingkungan, beda temperatur air laut masuk keluar kondenser tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Spesifikasi desain yang diinginkan oleh klien di dalam dokumen kontrak mensyaratkan bahwa perbedaan temperatur refrigeran terhadap fluida yang dikondisikan di kondenser maupun evaporator adalah 12 derajat Celcius. Untuk meningkatkan performansi, sistem pendingin didesain memiliki temperatur subcooling T2 sampai dengan 36 derajat Celcius, dan temperatur superheating atau T3 sampai dengan 10 derajat Celcius. Untuk kebutuhan perancangan mesin sistem pendingin, sedia mesin pendingin dengan COP sama dengan CC dengan jenis refrigeran. Dan untuk jenis refrigeran yang saya gunakan yaitu refrigeran R22 ya teman-teman. Dan ini adalah pH diagram dari R22. Kemudian kita catat ya di parameter-parameter yang diketahui apa saja. Gigi sama dengan 1,51 meter kubik per jam dengan diameternya 1 meter, tingginya 2 meter. E7 ini adalah ini ya teman-teman ya, mana dilihat water outnya sudah diketahui. T7 ini sampai dengan 8 derajat Celcius dengan H7 ini saya buka dari thermodynamics. Kita cari nilai entalpinya dari tabel termodinamika ya teman-teman ya. Ini kan sudah diketahui T7-nya sama dengan 8 derajat Celcius. Dan ya ini apa 2O ya, air ya teman-teman. Dan kita cari di tabel termodinamika dengan temperatur 8 derajat dan kita cari entalpinya nilainya berapa. Di situ kan diketahui bahwa ini kan adalah chilled water out berarti liquid ya teman-teman. Jadi nilai entalpinya adalah yang saturated liquid ini. Nilainya adalah 33,6 kilojoule per kilogram. Kemudian T6-nya itu adalah ini ya teman-teman, chilled water in. Sudah diketahui bahwa nilai T6-nya ini adalah 20 derajat Celcius. Dan ya sama seperti yang sebelumnya, kita cari di tabel termodinamika dengan temperatur 20 derajat Celcius, kita dapatkan bahwa nilai entalpi saturated liquidnya adalah 83,96 kilojoule per kilogram. Kemudian nilai T2 ini adalah nilai temperatur subcooling ya, atau temperatur keluar kondenser. Di sini diketahui bahwa nilainya adalah 36 derajat Celcius. Dan nilai COP-nya nilai COP saya yaitu 3,56667. Dan untuk giginya punya saya yaitu 1,56667 meter kubik per jam. Kemudian kita ubah ke dalam meter kubik per second, didapatkan nilai 0,000435 meter kubik per second.
Kemudian nilai ini kita konversikan menjadi mass flow rate atau laju aliran massa. Dan saya dapatkan bahwa m dot yang saya dapatkan yaitu sebesar 0,435185 kg per second. Kemudian selanjutnya diketahui bahwa TU udaranya jadi 34 derajat Celcius, TU udaranya 1,2 meter per second. Empatnya ini yaitu seawater in ya teman-teman. Empatnya seawater in besar 28 derajat Celcius, dan T5 ini seawater out-nya sebesar 33 derajat Celcius. Nah, 33 ini dari mana? Ini sesuai dari yang diketahui di soal ya. Yaitu temperatur air laut masuk keluar kondenser itu nggak lebih dari 5 derajat Celcius. Dan oleh karena itu saya ambil nilainya sebesar 33 derajat Celcius. Dan delta T evaporator kondenser ini yang ini ya teman-teman. Ini perbedaan temperatur refrigeran terhadap fluida yang dikondisikan di kondenser maupun evaporator adalah 12 derajat Celcius. 12 derajat Celcius. Dan ketiga ini adalah temperatur superheating atau temperatur masuk kompresor ya teman-teman. Besarnya yaitu 10 derajat Celcius dan refrigerannya refrigeran 22. Dan untuk K ini adalah nilai konduktivitas termalnya ya. Ini ada perhitungannya nanti di slide selanjutnya, dia akan saya tunjukkan. Kemudian kita cari dulu nilai entalpi dari refrigerannya ya teman-teman. Itu diketahui bahwa T2-nya adalah subcooling dengan temperatur 36 derajat Celcius. Kemudian kita cari di tabel termodinamika yang R22 dengan temperatur 36 derajat Celcius. Dan di sini didapatkan bahwa nilai entalpi saturated subcooling kan karena keluar dari kondenser jadi berupa liquid ya teman-teman. Jadi kita ambilnya nilai entalpi yang saturated liquid dan didapatkan nilainya adalah 89,29 kJ per kilogram. Dan nilai H1 itu sama dengan H4 ya teman-teman. Karena yang diketahui hanya itu saja, jadi kita asumsikan bahwa H1 sama dengan H4. Kemudian nilai H2 yaitu H2 ini adalah temperatur superheating. Kita tahu bahwa temperatur superheating itu adalah 10 derajat Celcius. Itu temperatur keluar dari evaporator dan masuk ke kompresor. Nah, kita cari juga nilai entalpinya di tabel termodinamika R22 yang superheating ya teman-teman. Ini kita dapatkan bahwa temperatur 10 derajat, kita dapatkan nilai entalpinya adalah 264,5 kJ per kilogram. Dan sini H3-nya adalah yang ditanyakan ya teman-teman. H3 ini adalah temperatur keluar kompresor. Dan ini kita lakukan kalkulasi untuk mencari nilai W kompresornya terlebih dahulu ya. Jadi rumus COP itu sama dengan Q evap dibagi W kompresor. Di sini kita pindah ya, W kompresornya kita pindah ke kiri, 3,5-nya ini kita pindah ke kanan. Jadi Q evap dibagi 3,56667 dan kita dapatkan hasilnya bahwa W kompresornya adalah 49,1243 kJ per kilogram. Kemudian W kompresor itu sama dengan H3 min H2. Nah kan karena yang kita cari adalah nilai H3-nya, H3-nya kita pindah ruas ke kiri, W kompresornya kita pindah ke ruas kanan. Jadi W kompresor ditambah H2. Ini sudah diketahui bahwa W kompresornya sebesar 49,1243. H2-nya juga sudah diketahui bahwa besarnya adalah 264,5 dan kita tambahkan dan kita mendapatkan hasil sebesar 313,6243 kJ per kilogram. Nah, setelah itu karena kita sudah menemukan nilai H3-nya, kita cari nilai M dot dari refrigeran. Oke, setelah kita dapatkan nilai-nilai yang tadi, kita lanjutkan mengkalkulasi heat gain. Nilai-nilai yang ini saya dapatkan dari software IIS ya teman-teman. Ini kan tadi diketahui TU udara adalah 24 derajat Celcius, tekanan udaranya adalah nggak diketahui ya. Jadi saya menganggapnya tekanan udara 1 atmosfer atau setara dengan 11,325 kilopascal.
dan saya hitung dan kemudian saya cari dan saya dapatkan nilainya adalah ini. Kita cari P-nya yaitu misalnya nilainya sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 5, dan kita cari nilai random number-nya, dapatkan bahwa nilai random number-nya sebesar 73.029,66, berarti alirannya tersebut adalah aliran laminar. Kenapa laminar? Karena angka kritisnya adalah 5 dikali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 5, dan yang dimana nilai ini kurang dari 5 kali 10 pangkat 5, yang berarti ini adalah laminar. Jadi kita cari nilai result number-nya, kita dapatkan nilainya sebesar ini, dan kita cari nilai H-nya. K-nya sudah diketahui, D-nya juga sudah diketahui, yaitu 1, dengan result number-nya sini. Kita dapatkan nilainya sebesar 1,4. Dan nilai G-nya cari A dikali A ini adalah luas dari cover tank tersebut, kali TU min TS. Kita dapatkan nilainya 187,2 watt. Selanjutnya, kita menentukan daya pada evaporator, kompresor, dan kondenser. Sebelum itu kita harus tahu dulu ya teman, nilai temperatur refrigeran pada evaporator dan pada kondensor. Ini nilainya min 4 itu dari ini ya teman-teman, ini tujuannya kan produknya kan didapatkan nilainya sebesar 8 Celcius, dan beta temperatur refrigeran terhadap fluida adalah 12. Jadi temperatur refrigeran di evaporator itu harus lebih kecil daripada temperatur produknya. Jadi saya kurangi 8 min 12, dan ini adalah min 4. Kemudian untuk 45 derajat Celcius ini saya dapatkan dari ini ya teman-teman, di 5 tadi ini, 3 derajat Celcius saya tambahkan dengan 12. Kenapa tambahkan? Karena nilai temperatur refrigeran di kondenser itu harus lebih besar daripada temperatur luar kondenser. Jadi saya tambahkan, saya dapatkan nilainya adalah 45 derajat Celcius. Dan kita menghitung daya evaporatornya, mdot refrigeran tadi sudah diketahui ya teman-teman ya, ini ya, kita dapatkan 0,12084, kita kali dengan entalpinya, entalpi evaporatornya yaitu H2-1, kita dapatkan nilainya 21,9 kW. Ini mdotnya sudah kita hitung ya teman-teman ya. Kemudian kita hitung daya kompresornya, ini yaitu mdot refrigeran dikali 3-H2, kita dapatkan nilainya adalah 6,144 kW. Kemudian selanjutnya adalah kita hitung daya dari kondensernya dengan rumusnya, yaitu mdot refrigeran dikali H3-H4, kita dapatkan nilainya 28,06 kW. Kita tentukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan spesifikasi kompresor dan kompresor apa yang cocok dengan sistem water chiller kita. Ini saya memilihnya semi hermetic reciprocating compressor ya teman-teman. Tipe kompresornya adalah 4 phase 1040P dengan spesifikasi yang ini. Sebelumnya ini ada 2 ya pilihannya teman-teman ya, tipe kompresornya, cuma saya memilihnya 4 phase 40P. Saya akan jelaskan sedikit mengenai cara mencarinya. Sini kita memilih yang semi hermetic. Refrigerannya adalah refrigeran 22, kompresornya single kompresor. Kita ulang saja teman-teman. Pilih yang semi hermetic. Sips, pakai software bijar ya. Ini kita pilih refrigeran 22, dalamnya single kompresor, cooling kapasitinya sudah diketahui, nilainya 21,91 ya teman-teman. Masukkan 21,91. Ini evaporator certificate juga sudah dapat, nilainya adalah min 4. Kondisinya ini adalah 45 derajat Celcius. Dan kita temperatur, kita ubah ini ke liquid temperature after condenser, kita dapatkan tadi after condenser adalah subcoolingnya adalah 36 derajat Celcius, dan nilai section gas temperaturnya atau superheatingnya adalah 10. Dan kita calculate
Ya, kita dapatkan nilai-nilai tipe-tipe kompresornya ini ada 2 ya, 4 chest dan 4 flash. Saya memilihnya 4 flash itu kenapa saya memilih 4 flash itu karena yang 4 chest ini cooling capacity-nya kurang dari yang saya miliki ya teman-teman, sangat kurang. Jadi saya memilihnya yang di atas dari cooling capacity yang saya miliki, sehingga daya cooling capacity-nya itu bisa terpenuhi. Kita pilih yang ini. Yes. Nah, sudah dapatkan tadi, ini adalah spesifikasinya. Kemudian next, kita menentukan spesifikasi kondensernya. Untuk menentukan spesifikasi kondensernya, caranya juga sama ya teman-teman. Kita menentukan software feature. Ini kita pilih yang water cooled condenser ya. Water cooled condenser, seriesnya kita ubah ke seawater. Dan cooling agent-nya, refrigerannya adalah R22, teman-teman. Cooling agent-nya adalah water. Ini kondenser kapasitinya juga sudah diketahui, kondenser kapasitinya adalah 28,06. Kita masukkan 28,06. Ini kondisi temperaturnya juga sudah diketahui berapa ya teman-teman ya. Ini tadi 28. Ini kondisi temperaturnya itu tadi 45. Kemudian ini 1 Kelvin dan volume faktornya kalau si water itu adalah 0,0001 ya teman-teman. Kemudian kita calculate. Nah, kita dapatkan 3 tipe ya teman-teman ya. Yang K283HB ini yang nomor 2, yang nomor 4, yang ada tipe yang K373HB. Di sini saya memilihnya yang K283HB passes number 2 ya teman-teman. Kenapa? Karena saya memilihnya yang volume flow-nya yang lebih besar daripada yang lainnya. Di sini volume flow-nya kalian bisa lihat sebesar 3,96 meter kubik per jam. Saya pilih ini. Saya pilih balik. Ini sudah kita dapatkan tipe kompresor yang kita inginkan, K283HB dengan kondensor kapasitasnya 8,1 kW, volume flow-nya 3,96 meter kubik per jam, volume flow minimalnya segini, volume flow max-nya segini, fluid velocity-nya 1,16 meter per jam, dan pressure drop-nya adalah 0,08 bar. Sekian presentasi perancangan sistem water chiller milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya masih memiliki banyak kesalahan dalam menjelaskan ataupun miskonsepsi, dan mohon untuk teman-teman yang lebih paham dari saya, mohon untuk dibantu untuk mengarahkan saya agar saya lebih paham dan juga dibenarkan ya teman-teman, karena sini saya juga masih belajar. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.